Baik, barakallahu fikum. Berarti ini persoalannya di hati yang tidak bisa menikmati ketaatan, yang tidak bisa merasakan kebahagiaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang salah satu indikator ada masalah di dalam hati kita. Ya, jadi ini penting untuk kemudian menjadi perhatian kita supaya kita kemudian tadi lebih memberi perhatian pada proses tazkiyatun nafas atau proses mensucikan jiwa, membersihkan hati kita. Karena yang menghalangi kita dari kebahagiaan kebahagiaan beramal soleh, kebahagiaan taat itu pasti salah satu di antara dua hal yang tadi sudah kita bahas, yaitu bisa jadi dosa-dosa, bisa jadi juga adalah amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Nah, bisa dianalisis, kita kemudian bisa mencoba menelaah kira-kira apa yang menjadi penyebab kok kita tidak bisa menikmati ketaatan. Apakah kita memiliki dosa-dosa yang mengganggu kita? Nah, kalau ini maka solusinya tadi memperbanyak taubat dan istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Insya Allah nanti lama-lama kita akan semakin mampu untuk menikmati ketaatan kalau penyebabnya adalah dosa-dosa. Tapi kalau penyebabnya adalah penyakit hati, ini memang biasanya lebih sulit ya. Membersihkan diri dari penyakit hati itu, kata para ulama, lebih sulit daripada membersihkan diri dari dosa-dosa. Maka kita harus kemudian mentelaah dengan baik. Apakah kita punya dengki kepada orang lain? Apakah kita punya dendam? Ya, ada orang bersalah sama kita belum bisa memaafkan sampai sekarang, ya. Dan justru kita yang rugi karena itu tadi. Ya, rugi karena tidak bisa merasakan nikmatnya ketaatan, rugi karena kemudian dia sudah move on tapi kita belum, gitu ya, dan lain sebagainya. Coba ditelaah betul-betul. Dendam itu hak, artinya ya Anda boleh saja mendendam. Cuman kalau dia sudah sampai merusak ya kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah, maka dendam yang seperti itu tidak layak untuk dipelihara. Artinya bagaimana kemudian jangan sampai ketika orang lain punya salah kepada kita, kesalahan orang lain itu membuat kita ya jadi bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuatu yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin ini di dalam kehidupan sehari-hari terjadi, ada punya masalah di kantor tapi pelampiasannya marah-marahnya di rumah. Itu kan tidak adil, ya. Nah, ini kita punya masalahnya sama orang tapi malah marah-marahnya sama Allah. Nah, itu juga lebih masalah lagi gitu. Itu lebih masalah-masalah lagi. Nah, jadi mungkin kita perlu telaah apa kira-kira yang menjadi penyebab, kemudian melakukan terapi-terapi khusus supaya kita bisa kemudian tadi membersihkan hati kita dari gangguan yang menghalangi kita dari nikmat beribadah. Wallahu a'lam bishawab.